Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas berita yang akhir-akhir ini cukup sering dirumorkan, dan memang berita ini menurutku menjadi berita yang sangat penting dan menarik untuk kita bahas bersama, yaitu berita mengenai kebutuhan Manchester United terkait posisi bek kiri. Nah, sepertinya memang Ruben Amorim sebagai pelatih baru di Manchester United sudah mengidentifikasi dan sangat memahami bahwa posisi bek kiri untuk saat ini memang masih belum ideal dan situasinya masih belum bisa dipastikan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah para pemain Manchester United yang saat ini berposisi sebagai bek kiri itu masih belum bisa menunjukkan sebuah konsistensi dan memberikan jaminan bahwa pemain ini bisa tampil konsisten dan selalu siap menjalani setiap pertandingan. Nah, dan selanjutnya nanti kita akan membahas siapa-siapa saja opsi pemain-pemain yang bisa didatangkan oleh Manchester United. Tapi yang pertama kita akan membahas dulu para pemain yang ada di Manchester United. Nah, untuk saat ini memang pemain di posisi bek kiri yang pertama ada Luke Shaw. Nah, Luke Shaw ini baru saja selesai dari cederanya ya. Memang cukup panjang dan memang Luke Shaw ini menurutku sudah tidak bisa menjadi pemain yang tampil konsisten, bisa tampil secara reguler. Dia sudah injury prone dan apa ya? Kadang kalau kita bicara soal Luke Shaw ini ketika di masa prime-nya memang benar-benar sangat penting perannya. Secara atribut dia hampir memiliki ya secara keseluruhan, mulai dari dribbling, crossing, long ball-nya, akurasi passing-nya, terus duel-duel udaranya, secara keseluruhan memang keren Luke Shaw ini, tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang situasinya pasti berbeda karena dia sudah sering cedera, bahkan cederanya terakhir ya waktu masih menjalani proses latihan gitu loh. Terus kalau kita bicara soal Luke Shaw, ini kan kita jadi seolah-olah teringat dengan masa lalu ya. Apalagi untuk pelatih Manchester United yang baru yaitu Ruben Amorim, ini kan pernah menjadi murid dari Jose Mourinho. Sedangkan Luke Shaw ini dulu juga pernah bermasalah dengan Jose Mourinho. Bahkan sempat dibilang bahwa Luke Shaw ini adalah pemain yang tidak pernah menggunakan otaknya. Nah, terkadang yang menjadi kekhawatiran adalah pemain-pemain yang sudah lama berada di Manchester United seperti Luke Shaw ini dan Ruben Amorim yang pernah menjadi murid dari Jose Mourinho. Tentu sedikit banyak dia pasti sudah memahami karakter-karakter pemain di Manchester United. Pemain-pemain yang mungkin dirasa bisa mengganggu skema, bisa mengganggu situasi ruang ganti. Dan Ruben Amorim sudah sangat memahami hal itu. Harusnya sih memang sudah memahami ya. Dan dia tentu sudah memiliki rencana. Kita sudah pernah membahas sebelumnya. PR pertama yaitu menangani situasi ruang ganti. Dan kalau kita kembali ke masalah Luke Shaw, nah ini kan sudah tidak bisa menjadi pemain reguler. Meskipun dia sudah pulih dari cederanya, tapi menurutku nggak ada jaminan dia bisa tampil konsisten. Terus yang kedua yaitu Tyrell Malacia. Nah, Tyrell Malacia ini sama, baru pulih dari cederanya yang nggak hampir sih, 1 tahun lebih bahkan ya. 1 tahun lebih tidak bermain bersama Manchester United karena masih fokus pemulihan. Kita semua juga sudah tahulah proses pemulihannya cukup panjang dan beberapa cederanya itu memang sangat menyakitkan ya, bahkan sampai operasi 2 kali kalau nggak salah. Dan Tyrell Malacia ini memang juga secara usia masih muda, masih butuh pengalaman yang banyak juga. Tapi di lain sisi dia juga pernah mengalami masalah terkait mental. Karena sebelum dia mengalami cedera yang panjang, dia sempat melakukan blunder saat di kompetisi Europa League melawan Sevilla kalau nggak salah, yang menyebabkan Manchester United tersingkir di kompetisi Europa League pada waktu itu. Dan cukup banyak kritikan-kritikan dan juga hujatan terhadap Tyrell Malacia. Mungkin itu yang menyebabkan dia mentalnya sempat down juga.
Dan kedua pemain ini menurutku bukan pemain yang cukup bisa diandalkan untuk posisi back kiri, karena yang pertama Luxo juga sudah injury prone. Nah, terus yang kedua Tyrell Malacia ini juga baru pulih dan dia sudah 1 tahun tidak bermain, sudah menjalani operasi sampai 2 kali dan pernah down juga mentalnya. Dan kalau kita bicara soal Manchester United yang mana tekanannya juga sangat tinggi, ya pasti akan kesulitan. Dan pemain yang sudah pernah cedera selama 1 tahun menurutku nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya dia akan kembali mengalami cedera. Dan kalau kedua pemain ini cedera, ya siapa lagi yang bisa mengisi posisi sebagai bek kiri? Memang ada opsi alternatif yaitu Lisandro Martinez. Tapi Lisandro Martinez tentu tidak bisa menawarkan konsistensi sebagai pemain bek kiri karena itu bukan posisi idealnya. Maka dari itu tentu Manchester United membutuhkan pemain baru yang berada di posisi bek kiri. Tapi sebelum kita melihat pemain-pemain di luar Manchester United, kita sebetulnya memiliki opsi dari pemain akademi. Nah, yang pertama kemarin dan masih sangat baru yaitu Godwill Kukonki. Nah, pemain yang masih berusia 16 tahun, baru pertama kali mengikuti sesi latihan bersama tim senior. Kalau aku lihat ya, Kukonki ini memang untuk pemain seusianya, wah, tewukur wong iki lur, kak wong sih, iki si arek si umur 16 anjir. Arek iki tewukur lur. Tingginya sekitar 196 kalau nggak salah, hampir 2 meter loh. Menurutku ya pemain-pemain dengan postur seperti itu cenderung lambat kalau misalkan berhadapan dengan pemain-pemain winger yang speednya sangat kenceng. Nah itu biasanya akan kesulitan. Nah aku sih masih belum bisa melihat potensi dari Kukonki ya, apalagi dia masih berusia sangat muda, baru pertama kali mengikuti sesi latihan bersama tim senior. Oke lah, mungkin ada potensi, tapi tentunya itu bukan sekarang gitu loh, karena dia masih minim pengalaman, jadi masih belum saatnya bagi Godwill Kukonki ini untuk masuk ke tim senior. Dibandingkan Kukonki ini, aku lebih prefer ke Harry Amas. Nah, Harry Amas ini memang secara usia nggak beda jauh ya, tapi menurutku dia lebih impresif lah dibandingkan Kukonki. Mengapa bisa demikian? Karena dari pramusim kemarin sempat beberapa kali dicoba dan yang paling aku ingat adalah selama pramusim dia memberikan 1 assist, umpan crossingnya sangat luar biasa dan bisa diselesaikan dengan baik oleh Joe Hywil yang statusnya saat ini masih dipinjamkan ke klub lain. Harry Amas memang lebih menjanjikan menurutku dibandingkan Kukonki yang masih sangat mentah, masih sangat minim pengalaman. Ya meskipun kedua pemain ini sama-sama pemain akademi, tapi Harry Amas bisa menawarkan hal yang lebih baik dibandingkan Kukonki. Tapi kembali lagi ya, kedua pemain akademi ini menurutku bukan solusi yang sangat solutif bagi kebutuhan Manchester United di tim utama, di tim senior. Mungkin sebagai pemain rotasi masih oke, tapi untuk menjadi pilihan pertama rasanya masih sangat jauh. Manchester United itu sebetulnya memiliki opsi lain dari bekas pemain akademi, yaitu Alvaro Fernandes. Nah, Alvaro Fernandes pemain yang saat ini bermain untuk klub Benfica dan secara performa di Benfica menurutku cukup impresif, cukup terlihat progresnya. Bahkan di musim ini dia sudah memberikan kontribusi 2 gol dan 1 assist kalau nggak salah. Yang menjadi menarik adalah Manchester United sudah mencantumkan klausul pembelian kembali untuk Alvaro Fernandes. Nah, untuk klausul pembeliannya masih sangat terjangkau, di angka sekitar 16 jutaan. Dan dia bisa menjadi opsi yang cukup bagus menurutku karena pemain ini juga baru umur 21 tahun. Dan kalau misalkan Manchester United benar-benar membutuhkan jasa dari Alvaro Fernandes, ya tinggal angkut lagi aja, didatangkan lagi ke Manchester United. Dan Ruben Amorim tentu sudah mengetahui kualitas dari Alvaro Fernandes karena sama-sama bermain di Liga Portugal. Ruben Amorim kan tentu sudah menganalisa potensi dari Alvaro Fernandes ini seperti apa. Memang kalau kita lihat seharusnya ya nggak usah dijual dari awal itu, kenapa dijual gitu loh. Kalau misalkan ya ini apa plus minus ya,
waktu itu memang kabarnya Luxo dan Tirel Malaysia sudah fit dan dikabarkan bisa bermain waktu di eranya Ten Hag ya. Jelalah kepreng guys sok main. Wis kadung Alvaro didol jelalah kaon pemain nak bek kiri. Akhirnya ya kepunting. Maksudku kalau sejak awal Alvaro Fernandes nggak dijual, tentu saat di Manchester United dia akan menjadi pemain reguler yang akan mengisi posisi bek kiri gitu loh. Tapi sampai saat ini Manchester United belum mengaktifkan klausul pembelian dari Alvaro Fernandes dan ini bisa menjadi opsi yang menarik menurutku untuk Alvaro Fernandes. Nah, sekarang kalau kita lihat pemain-pemain di luar Manchester United dan yang saat ini sering dirumorkan itu ada 3 yang paling menarik menurutku. Yang pertama yaitu Anthony Robinson. Nah, salah satu pemain dari Fulham ini memang secara performa juga cukup konsisten. Lalu kalau kita lihat atribut dari Anthony Robinson, dia ini sangat kuat untuk bola-bola intercept dan untuk dribblingnya juga lumayan oke. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ada kekurangan yang signifikan dari Robinson ini. Dan gaya bermain dari Robinson, dia sangat suka untuk melakukan bola-bola panjang. Sering melakukan crossing, dribble, dan sering melakukan tackle. Nah, itu adalah beberapa atribut dari Robinson. Dan kalau kita lihat memang dia ini lebih defensif ya sifatnya sebagai bek kiri. Dia jarang melakukan progresi ke depan. Kalaupun melakukan progresi, dia lebih sering melakukan long ball, lebih sering melakukan pressing. Jarang sekali melihat dia melakukan overlap sampai ke dalam kotak penalti, itu jarang ditemukan. Dan dia memang tipikal pemain yang sangat defensif. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun, asal Amerika, dan salah satu pilar utama dari Fulham. Mungkin bisa menjadi opsi yang bagus bagi Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Dan sisi positif dari Robinson adalah dia sudah memiliki pengalaman di Premier League. Nah, dibandingkan pemain-pemain yang sudah kita bahas tadi, masih minim pengalaman dan secara usia masih muda. Nah, sedangkan Robinson ini kan sudah berusia 27 tahun. Dia sudah cukup memiliki pengalaman terutama di Premier League jadi dia sudah sangat paham intensitas di Premier League itu seperti apa. Dan menurutku juga sangat menarik. Pemain-pemain yang berusia 27 tahun ini biasanya kan sedang berada di masa prime-nya gitu loh. Di puncak karirnya, puncak kualitasnya itu di usia sekitar 27 tahun. Selanjutnya yang kedua, nah rumor yang cukup sering dikaitkan juga yaitu pemain dari Bournemouth, yaitu Milos Kerkez. Nah, ini juga pemain muda sebetulnya ya, masih belum banyak pengalamannya dan secara atribut menurutku tidak ada yang menonjol dari Milos Kerkez ini. Tapi kalau kita lihat kelemahannya ini ada beberapa ya, mulai dari dribbling, lalu duel-duel udara dan holding the ball-nya itu masih sangat kurang. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari skema Ruben Amorim, ini membutuhkan pemain yang harus bekerja dengan sangat keras, nyaman ketika dalam possession, dalam penguasaan bola, dan mampu melakukan umpan-umpan progresi. Sedangkan Milos Kerkez menurutku masih belum bisa menawarkan hal itu. Ya mungkin bisa jadi opsi alternatif, tapi kayaknya Milos Kerkez ini bukan pilihan utama bagi Ruben Amorim. Dan memang rumor-rumor seperti ini, terutama Milos Kerkez ini sudah dikaitkan bahkan jauh sebelum Ruben Amorim menjadi pelatih di Manchester United. Tapi sisi positifnya kurang lebih sama dengan Anthony Robinson, karena dia sudah bermain di Premier League, tentu dia sudah memahami, dia tidak perlu beradaptasi lagi kalau misalkan benar-benar didatangkan ke Manchester United. Dan yang terakhir, rumor yang paling sering dan sangat sangat intens lah, yaitu Alphonso Davies. Nah, menurutku ya dibandingkan opsi-opsi yang lain, mulai dari Luxo, terus Tirel Malaysia, pemain akademi, Alvaro Fernandes, terus Anthony, pokoknya semua pemain yang dikaitkan, yang paling masuk akal dan yang paling menjanjikan ya Alphonso Davies ini. Karena Alphonso Davies ini menurutku
secara atribut dia yang paling dibutuhkan dan yang paling cocok dengan skema dari Ruben Amorim. Bisa dilihat progres konsistensi selama dia berada di Bayern Munchen itu sangat terlihat. Bahkan dia bisa memainkan di beberapa posisi mulai dari back kiri, lalu bisa ditempatkan sebagai wing back, bahkan sempat diplot sebagai left attacking midfielder. Nah, ini menunjukkan bahwa secara progres itu sangat signifikan. Dan atribut yang dimiliki oleh Alphonso Davies ya cukup banyak. Dia sangat kuat untuk dribblingnya, dia holding the ball-nya juga sangat bagus, dan dia sering menciptakan umpan-umpan kunci. Di musim lalu ya cukup banyak assist dan gol yang diciptakan oleh Alphonso Davies. Untuk musim ini dia baru memberikan kontribusi 1 assist, tapi secara performa sebagai sebuah tim ini pemain udah paket komplit lah, paket lengkap ini Alphonso Davies ini. Bahkan kabar terbarunya ya, Manchester United itu rela memberikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan Real Madrid dan Bayern Munchen demi mendatangkan seorang Alphonso Davies ini. Bayangkan, perjuangan dari Manchester United untuk mendatangkan pemain ini nggak main-main loh. Jadi dibandingkan opsi-opsi yang lain, ya opsi paling realistis dan paling bagus ya Alphonso Davies. Tapi kembali lagi, selama pemain ini belum benar-benar resmi datang ke Manchester United ya, itu masih sebatas rumor, masih sebatas isu-isu yang belum bisa dipastikan kejelasannya gitu loh. Tapi yang membuat ini menarik adalah kompetisi antara Manchester United dan Real Madrid yang mungkin akan terjadi di musim panas nanti. Ya harapannya sih nanti di musim panas mendatang Manchester United benar-benar bisa mendatangkan Alphonso Davies, karena kalau pemain ini bisa datang ke Manchester United, wah posisi wing back kiri atau back kiri, wah sudah sangat ideal sih. Pemain ini benar-benar sudah paket komplit, bisa ditempatkan di beberapa posisi dan bisa menawarkan sebuah konsistensi yang mana itu benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United. Nah, dari beberapa opsi tadi, menurut teman-teman siapa yang paling pantas didatangkan ke Manchester United? Atau mungkin ada opsi-opsi lain yang menurut teman-teman juga menarik bagi Manchester United yang bisa sesuai dengan skema Ruben Amorim? Langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Oke? Mungkin itu dulu pembahasan terkait kebutuhan Manchester United untuk posisi back kiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.